Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gibran dengan NIM D022430 dan saya dari kelas Informatika D. Di sini saya mengerjakan tugas dari mata kuliah Sistem Digital, yaitu menjelaskan aritmatika biner. Aritmatika biner adalah perhitungan yang menggunakan dua digit angka, yaitu 1 dan 0. Dan bilangan biner ini digunakan dalam operasi komputer dan elektronik digital. Aritmatika biner terdiri dari penjumlahan biner, pengurangan biner, perkalian biner, dan pembagian biner. Nah, penjumlahan biner merupakan proses menambahkan dua bilangan yang dinyatakan dalam sistem biner dan hanya menggunakan digit 0 dan 1. Dan aturan penjumlahan biner yaitu 0 ditambah 0 itu sama dengan 0, 0 ditambah 1 itu sama dengan 1, 1 ditambah 0 itu sama dengan 1, dan 1 ditambah 1 itu sama dengan 10, atau 0 disimpan 1 ke depan. Nah, seperti contoh di samping, yaitu 1 ditambah 1 itu kan 10, ditulis 0, disimpan 1 di depannya. Maka di sini 1 tambah 1 tambah 0. 1 tambah 1 itu kan 10 ya. Tulis 0, disimpan 1. Maka di sini 1 tambah 0 tambah 1. Maka sini tulis 0, simpan 1 lagi. Nah, di sini karena ada 3 angka 1, maka kita jumlahkan ya. 1 tambah 1 itu kan 10 ya. Kita tulis 0, simpan 1 di depan. Nah, 0 ditambah 1 itu kan 1. Nah, di sini turunlah 1. Nah, jadilah 11001. Dan jika dikonversi ini maka hasilnya 11 sin 13, jika dijumlah hasilnya 24. Nah, seperti itu. Baik, kita beralih ke pengurangan biner. Pengurangan biner adalah proses mengurangi satu bilangan biner dari bilangan biner lainnya. Dan aturan pengurangan biner itu 0 dikurang 0 itu 0, 1 dikurang 0 itu 1, 1 dikurang 1 itu 0, dan 0 dikurang 1 itu 1. Kenapa 1? Karena meminjam dari digit sebelah kiri atau digit yang di depannya. Nah, kita masuk di contoh. Pada contoh tersebut, kita memperkurangkan 1010 dengan 0110. Nah, jika kita kurangkan itu 0 dikurang 0 itu 0, 1 dikurang 1 itu 0, dan 0 dikurang 1 itu 1. Kemudian di depannya kan tadi kita sudah meminjam 1, maka di depannya itu jadi 0 dikurang 0, jadi 0. Ini pada contoh soal salah ya jawabannya. Jawabannya itu 0100, karena kita meminjam dari digit di depannya pada bilangan ketiga. Maka 0100. Jadilah jika kita konversi 10 kurang 6 itu 4 desimal. Baik. Kemudian perkalian biner. Perkalian adalah proses mengalihkan dua bilangan dalam sistem biner. Proses ini mirip dengan perkalian desimal ya, tapi hanya melibatkan dua digit, 0 dan 1. Dan aturannya itu jika 0 dikali 0 itu 0, 0 kali 1 itu 0, dan 1 kali 0 itu 0. 1 kali 1 itu 1. Apapun yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya 0. Nah, di sini perkalian. 0
dikali 1 itu kan 0, kemudian 0 kali 0 itu 0, kemudian 0 kali 1 itu 0. Nah, seterusnya begitu. Dan di sini harusnya berdiri ke sana ya. Di sini tambahkan 0 karena mengisi nilai yang kosong saja. Dan jika dijumlahkan, karena di sini ketika sudah dikalikan itu dijumlahkan, hasilnya 1 1 1 1 0. Di sini jika dikonversi adalah 5 desimal, kemudian ini 6 desimal. Nah, di sini hasilnya itu 30 dalam desimal karena 5 kali 6 itu hasilnya 30. Dan kita beralih ke pembagian biner. Pembagian biner adalah proses membagi dua bilangan dalam sistem biner itu 0 dan 1. Aturannya itu 0 bagi 1 itu 0, 1 bagi 1 itu 1, dan 0 dibagi 0 itu tidak terdefinisi karena apapun yang dibagi dengan 0 itu tidak terdefinisi ya. Dan contohnya kita ingin membagi 1100 dengan 11. Nah, sini kita mencari pengali dari 11 yang bisa diperkurangkan dengan bilangan yang di dalam ini. Nah, 11 dikali 1 itu 11. Nah, tulislah sini kita perkurangkan 11 dikurang 11 itu 00 ya. Habis. Dan di sini karena ada kelebihan 2 0 lagi, maka bisa kita langsung pindahkan aja ke atas, maka hasilnya itu 1100 dibagi 11 itu 100. Atau jika dikonversi itu di sini itu 12 dibagi 3 yaitu 4. Oke, baik, kita beralih ke bilangan biner bertanda. Bilangan biner bertanda memiliki bit khusus yang menunjukkan tanda bilangan tersebut. Biasanya bit paling signifikan disebut sebagai MSB digunakan untuk ini. 0 biasanya menunjukkan bilangan positif dan 1 biasanya menunjukkan bilangan negatif. Rentang nilai dapat dipresentasikan oleh bilangan bertanda tergantung pada jumlah bit yang digunakan. Misalnya 8 bit rentang bilangan bertanda, yaitu min 128 hingga plus 127. Rentang bilangan tanpa bertanda itu 0 hingga 255. Dan ada 3 cara, yaitu representasi sign magnitude, 2's complement, dan 1's complement. Oke, baik, kita jelaskan satu persatu ya. Sini representasi sign magnitude. Cara kerjanya, bit pertama bit paling signifikan menunjukkan tanda 0 untuk positif, 1 untuk negatif. Contohnya di sini huruf depannya ini 0, maka bisa kita pastikan ini jika dikonversi bilangan positif. Nah, di sini angka depannya itu 1, maka ini bilangan negatif. Ini 101 ini angka 5 ya, jika dikonversi ke desimal. Dan representasi sign magnitude ini kelemahannya itu memiliki dua representasi untuk 0, positif dan negatif. Kemudian ada 2's complement atau 2 complement. Cara kerjanya itu adalah metode paling umum digunakan untuk mendapatkan bilangan negatif. Untuk tulis bilangan positif dalam biner, balik semua bit. Ini caranya ya, tulis bilangan positif dalam biner, kemudian balik semua bit, ubah 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Kemudian tambahkan 1 ke hasilnya. Contoh, untuk 5 negatif 5 atau 5 negatif itu tulis semua bilangan positifnya yaitu 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Kemudian balik
yang angka 0 itu kita ubah jadi angka 1. Nah, di sini. Kemudian kita tambahkan angka 1 di hasilnya. Nah, di sini kita tambahkan angka 1. Maka jadilah begini. Nah, kelemahannya itu memudahkan operasi matematika yang hanya memiliki satu representasi untuk 0. Kemudian ones complement. Cara kerjanya itu bilangan negatif diperoleh dengan membalik semua bit dari bilangan positif. Nah, semua bilangan negatif itu kita balik semua bitnya jadi bilangan positif. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.